Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan saya Anissa Ramadhani. Saya Prodi Statistika. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang selang kepercayaan, uji hipotesis, regresi linier, dan ANOVA. Pertama, kita akan menjelaskan tentang selang kepercayaan, yaitu selang kepercayaan adalah rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, misalnya rata-rata, berdasarkan data sampel dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95%. Selang kepercayaan mempunyai dua rumus, yaitu rumus untuk kepercayaan rata-rata. Yang pertama, eh, standar deviasi diketahui dan standar deviasi tidak diketahui. Standar deviasi diketahui seperti pada PPT di sini, yaitu inilah rumusnya menggunakan CI X bar plus minus Z up delta per 2 dalam kurung dikali dalam kurung standar deviasi per akar M. Itu kurung. Sedangkan standar deviasi tidak diketahui, yaitu X bar plus minus T delta per 2 N kurang 1 dikali simpangan baku per akar N. Kita tahu X bar itu adalah nean. T itu adalah tabel T, dia gunakan tabel T, sedangkan Z tabel Z. Sedangkan sigma yaitu standar deviasi, N adalah sampel, S itu adalah simpangan baku. Selanjutnya, informasi penting dari selang kepercayaan. Selang kepercayaan digunakan untuk mengestimasi nilai parameter. Parameter misalnya rata-rata populasi. Hasilnya berupa rentang nilai, bukan angka tunggal. Tingkat kepercayaan umum selang kepercayaan ada tiga, yaitu 90%, 95%, dan 99%. Lebih besar tingkat kepercayaan, maka lebih besar rentang kepercayaannya. Selang kepercayaan menggunakan Z jika sigma diketahui, T jika sigma tidak diketahui. Kita lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal. Diketahui, data jumlah desa yang terletak di tepi laut pada tahun 2024 menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data jumlah desa yang terletak di tepi laut dan hitunglah estimasi SK untuk rata-rata jumlah desa berdasarkan data di atas pada tingkat kepercayaan 90%. Di sini kita bisa lihat sintaks RStudionya. Ini nih. Ini adalah datanya. Datanya dari BPS. Selanjutnya kita akan melihat output RStudionya. Ini adalah output RStudionya. Di sini ada diketahui mean, standar deviasi, dan selang kepercayaan. Interpretasinya, berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa rata-rata jumlah desa yang terletak di tepi laut pada 10 provinsi tersebut adalah 239,5 desa. Sedangkan standar deviasi sekitar 209,73 dengan tingkat kepercayaan 95%. Diperkirakan bahwa rata-rata sebenarnya jumlah desa yang terletak di tepi laut untuk populasi provinsi yang sejenis berada pada rentang 82,17 lebih kecil daripada mu dan lebih besar pada mu dan lebih kecil dari 396,828. Selanjutnya pengujian hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistika untuk menguji klaim tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis dibagi menjadi dua rumus, yaitu sigma diketahui, standar deviasi diketahui, dan standar deviasi tidak diketahui. Di uji hipotesis melakukan uji, ada uji dua pengujian, yaitu uji Z sama uji T. Di uji Z, ketika standar deviasi diketahui dan data sampel atau N lebih besar daripada 30. Sedangkan uji T, standar deviasi tidak diketahui, tapi
N atau data sampel lebih kecil dari 30. Di PPT bisa kita lihat ini rumus uji Z untuk rata-rata. Sigma diketahui Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma dibagi akar N. Di rumus uji T untuk rata-rata sigma tidak diketahui. T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S dibagi akar N. S adalah simpangan baku. Next. Hipotesis. Hipotesis dalam statistika adalah pernyataan atau klaim tentang sifat atau ciri dari sebuah populasi. Menguji hipotesis adalah menguji pernyataan atau klaim tersebut. Contoh, dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata pendapatan lulusan ilmu komputer adalah $30.000 per tahun. H0-nya atau hipotesis nolnya suatu pernyataan yang bersifat status quo atau tidak ada beda, tidak ada perubahan. Sedangkan H1 atau hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif, pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Ada perbedaan, terdapat perubahan. Hipotesis yang diuji. Pertama, menentukan hipotesis, yaitu H0 dan H1. Kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan daerah penolakan. Dan yang kelima, membuat keputusan. Informasi pentingnya, hipotesis digunakan untuk menguji klaim, misalkan apakah rata-rata berubah. Selalu ada dua hipotesis, H0 dan H1. Di H0, tidak ada perbedaan atau pengaruh, sedangkan di H1 terdapat perbedaan atau ada pengaruh. Keputusan berdasarkan p-value atau daerah penolakan. Taraf nyata umum delta sama dengan 0,05. Jika p-value lebih kecil dari taraf nyata, maka H0 ditolak. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata tingkat pengangguran terbuka atau TPT di provinsi-provinsi di Indonesia berbeda-beda, lebih tinggi dari 4,78. Buat selang kepercayaan 99% tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi di Indonesia berbeda-beda. Berapa statistik T yang dihitung dan p-value-nya? Dan interpretasikan hasil ujinya. Ini adalah data yang kita dapatkan dari BPS. Ini adalah sintaks RStudio-nya. Ini adalah data-data dari tabel ini. Di sini kan bisa kita lihat di sini ada alternatif. Alternatif di sini ada dibagi 3, yaitu less, greater, sama two side. Selanjutnya, kita lihat output RStudio-nya. Output RStudio-nya 95% confidence dan interval 4,085606. Interpretasinya, berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata TPT provinsi dengan angka 4,78 tidak signifikan secara statistik. Data yang ada belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata TPT provinsi memang berbeda atau lebih tinggi atau lebih rendah dari 4,78. Keputusannya gagal menolak H0 karena tidak ada bukti signifikan bahwa rata-rata TPT provinsi lebih besar dari 75. Kesimpulannya, dari data di atas tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa rata-rata TPT provinsi di Indonesia berbeda dari 4,78%. Selanjutnya adalah analisis regresi, yaitu analisis regresi linier adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas atau kita sebut dengan X dan satu variabel terikat yaitu Y. Di sini kita lihat ini adalah persamaan dari analisis regresi atau bisa perumus-rumus dari regresi. Ini persamaan regresi linear. Ini adalah rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Sedangkan rumus koefisien regresi kemiringan ini yaitu adalah ini, interceptnya adalah ini, koefisien korelasinya ada ini, koefisien determinasi R kuadrat sama dengan R kuadrat. Korelasi kuadrat. Next.
Dari analisis regresi, kita mendapatkan informasi pentingnya, yaitu analisis regresi linier digunakan untuk melihat hubungan antara X dan Y. Bisa menjawab pertanyaan, seberapa besar sih pengaruh X terhadap Y? Bagaimana memprediksi Y jika X diketahui? Kita mencarinya dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Tanda B sangat penting, yaitu B terdapat dua eh, eh, perbedaannya, yaitu B positif hubungan searah, sedangkan B negatif hubungan berlawan arah. R kuadrat menunjukkan seberapa baik model menjelaskan Y. Uji T pada koefisien menentukan apakah X berpengaruh signifikan terhadap Y. Contoh soal, seorang peneliti ingin menguji apakah ada data kemiskinan pada tingkat kabupaten atau kota pada satu provinsi. Pertama, ditanya satu, ditentukan manakah variabel X dan Y. Kedua, model rekreasi linear sederhana dan diinterpretasikan. Ketiga, pengujian signifikan. Dan yang keempat, buatlah diagram pencar atau juga scatter plot. Yang kelima, nilai korelasi dan nilai koefisien determinasi. Di sini bisa dilihat adalah data-data dari soal tersebut yang kita dapat dari BPS. Ini adalah sintaks-sintaks RStudio yang saya uji. Di sini bisa dilihat semua. Penyelesaiannya, variabel X garis kemiskinan, variabel Y adalah presentasi penduduk miskin. Di sini adalah output RStudionya. Di sini koefisien 1,903. Di sini kita dapatkan Y sama A tambah BX, atau kita dapat Y sama 1,903 dikurang 1,546X. Kenapa di sini kurang? Padahal di sini tambah. Karena di garis kemiskinan atau di B-nya di sini adalah minus. Jadinya plus dikali minus jadi minus. Jadi P-nya jadinya minus. Kita mendapatkan interpretasinya. Berdasarkan sintaks dan output, model regresi linear menunjukkan jika nilai garis kemiskinan sama dengan 0, maka presentasi penduduk miskin diprediksi 11% setiap kenaikan Rp1 pada garis kemiskinan. Diprediksi akan menurunkan presentasi penduduk miskin sebesar 0,00001546%. Jika garis kemiskinan naik Rp1.000, maka persentase penduduk miskin diperkirakan turun sekitar 15,46%. Di pengujian signifikan, kita mendapatkan dua hipotesis, yaitu H0 tidak ada pengaruh garis kemiskinan terhadap presentasi penduduk miskin. Di H1 atau hipotesis alternatif, ada pengaruh garis kemiskinan terhadap presentasi penduduk miskin. Dari sini kita bisa melihat output RStudionya. F statistik 0,4084, DF-nya 1/10, p-value 0,5371. Dari sini kita dapatkan interpretasi. Koefisien garis kemiskinan sama dengan minus 1,546 eksponen pangkat 0,5. Setiap kenaikan satu satuan garis kemiskinan memprediksi penurunan persentase miskin sebesar 0,00001546%. Tetapi p-value sama dengan 0,537 lebih besar dari 0,005. Artinya koefisien tidak signifikan. Keputusannya gagal menolak H0 karena p-value 0,571 lebih besar dari 0,05, yaitu berarti p-value lebih besar dari taraf nyata, sehingga tidak boleh. Makanya gagal menolak H0 karena model regresi tidak signifikan, garis kemiskinan tidak dapat menjelaskan variasi persentase penduduk miskin. Kesimpulan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara garis kemiskinan terhadap presentasi penduduk miskin. P-value-nya 0,537. Dengan kata lain, garis kemiskinan bukan prediktor yang dapat menjelaskan tingkat kemiskinan berdasarkan data ini. Diagram pencar. Di sini bisa kita lihat scatter plot-nya dan mendapatkan interpretasi. Berdasarkan output scatter plot di atas, grafik menunjukkan bahwa daerah dengan garis kemiskinan lebih tinggi cenderung memiliki penduduk miskin
lebih sedikit, tetapi hubungan itu tidak kuat dan tidak signifikan. Sini. Dinilai korelasi dan koefisien determinasi, kita mendapatkan output R studionya yaitu ini, dan nilai korelasinya yaitu minus 0,198081. Interpretasinya hanya 3,9% variasi persentase penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel garis kemiskinan. Besar korelasi minus 0,198 atau 19,8%. Terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin. Jadi, ketika garis kemiskinan meningkat, persentase penduduk miskin sedikit cenderung menurun. Tetapi hubungannya sangat lemah, hampir tidak berarti. Selanjutnya, analisis of variance, atau kita juga kenal dengan ANOVA. ANOVA digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Ini adalah rumus-rumus dasar ANOVA. Ya, ada SST, SSB, SSW, dan Mean squared sama statistika UGF. Eh, Dari ANOVA, kita mendapatkan informasi penting, yaitu digunakan untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata kelompok. Menguji apakah setidaknya satu kelompok berbeda signifikan berdasarkan pembagian keragaman menjadi dua, SSB keragaman antar kelompok, SSW keragaman antar dalam kelompok. Menghasilkan nilai F. Jika F hitung lebih besar dari F table atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata. Tidak memberitahu kelompok mana yang berbeda. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata ketimbangan pendapatan Gini ratio memiliki perbedaan secara signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia pada tahun 2025. Lakukan analisis ANOVA untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia pada tahun 2025 menggunakan tingkat signifikansi 5%. Di sini kita dapatkan sintaks R studionya. Sini perkotaan, data dari perkotaan, dan ini data dari perdesaan. Di sini bisa dilihat ini. Ini adalah data dari BPS. Kita lihat output R studionya. Ini adalah output R studionya. Ini adalah tabel ANOVA. Di sini bisa kita derajat bebasnya, jumlah akur kuadrat, kuadrat tengah, PF hitung, sama P-value. Dari tabel ANOVA tersebut kita dapat interpretasi. Diketahui bahwa P-value dari tabel ANOVA di atas sebesar kurang dari 0,001 dan F hitung sebesar 178,4734. Keputusan yang dapat diambil tolak Hanol karena terdapat perbedaan signifikan. Karena nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,001, jauh lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,005. Sorry, lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dengan taraf signifikan 5%, terdapat perbedaan rata-rata Gini ratio yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia pada tahun 2025. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.